Anda sudah tahu ya cerita Andy Byron, CEO Astronomer yang kegap selingkuh dengan Kristen Cabot, Chief People Officer di perusahaan yang sama, lewat kiss cam saat keduanya nonton konser Coldplay di Gillette Stadium. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay. Ya, nah peristiwa itu tidak hanya berimbas kepada mereka berdua, melainkan juga pada perusahaan, yaitu Astronomer. Perusahaan teknologi data itu tiba-tiba jadi sorotan media, menuai tekanan publik dan membuat para investornya resah. Krisis pun tidak terhindarkan. Banyak pihak menduga Astronomer akan tenggelam karenanya. Namun, Astronomer membuat respon yang sangat tidak terduga. Mereka tidak mengklarifikasi kejadian tersebut. Juga tidak meminta maaf kepada publik. Mereka justru memanfaatkannya untuk cari perhatian yang bisa mendongkrak penjualan. Hasilnya, Astronomer justru menuai banyak pujian atas aksinya itu. Kok bisa? Apa sih yang mereka lakukan dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Yuk, kita cari tahu. Sebuah momen tidak terduga terjadi di konser Coldplay di Gillette Stadium, Massachusetts, Juli 2025 lalu. Waktu itu kiss cam sedang menyorot para penonton. Tiba-tiba di layar raksasa muncul wajah Andy Byron berduaan dengan Kristen Cabot. Begitu tersorot, keduanya salah tingkah. Byron menoleh ke arah lain, sedangkan Cabot langsung menutup wajah dengan tangannya. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay. Tangkapan layar itu membuat pengunjung konser gaduh. Apalagi dari atas panggung, Chris Martin, vokalis Coldplay berkomentar sambil guyon. Dia mengatakan, mereka memang pemalu atau malu karena selingkuh. Momen itu jadi heboh karena yang disorot adalah Andy Byron, CEO Astronomer, dan Cabot yang tak lain adalah Chief People Officer di perusahaan yang sama. Di dunia maya ternyata jauh lebih heboh. Dalam hitungan detik, tangkapan layar itu tersebar di TikTok, Reddit, dan juga X. Warganet rame-rame membahasnya dengan pendapat masing-masing. Bahkan tak sedikit yang langsung membuat meme. Dalam waktu singkat, tagar Coldplay Gate trending. Kejadian kecil di konser tersebut kontan jadi gibah global. Gelombang kritik langsung menyerbu keduanya, terutama setelah publik ngeh mereka berselingkuh. Nama Astronomer ikut disorot, padahal tadinya Astronomer nyaris tidak dikenal publik di luar kalangan industri teknologi. Astronomer ramai dibahas dan diolok-olok. Ini menggoyahkan reputasi perusahaan. Para investor jadi resah, manajemen gelisah, dan suasana internal memanas. Astronomer terimbas momen sesaat dalam konser. Selama 2 hari sejak video itu viral, Astronomer berdiam diri. Meskipun gosip tentang mereka semakin panas. Di hari ketiga, barulah mereka merespon. Meskipun bukan melalui konferensi pers atau video klarifikasi. Manajemen hanya mengeluarkan rilis 1 paragraf di situs resmi mereka. Di situ antara lain ditulis bahwa perusahaan sedang meninjau situasi internal dan tidak akan berkomentar lebih lanjut demi menghormati privasi semua pihak yang terlibat. Sayangnya, ketika itu publik sudah punya opini masing-masing. Jadi publik menilai respon Astronomer sekedar upaya menghindar, bukan klarifikasi. Lambannya respon perusahaan memperparah situasi internal. Tim public relation kewalahan karena manajemen menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Beberapa pegawai stres, bahkan sampai ada yang mau resign. Diskusi-diskusi soal roadmap produk terpengaruh. Karena citra dan kredibilitas perusahaan sedang goyah. Semangat bereksperimen yang begitu kuat pun mulai dihantui ketakutan terhadap sorotan publik. Sementara itu para investor mulai gelisah. Beberapa di antaranya bahkan pertanyakan kepemimpinan Byron secara terbuka. Yang lain menuntut segera dilakukannya audit terhadap kebijakan internal perusahaan. Di luar, media mulai menggali-gali informasi lebih dalam. Mereka bukan hanya mengungkit soal skandal, tapi juga budaya kerja di Astronomer. Walhasil dalam tempo singkat, masalah pribadi 2 eksekutif berkembang menjadi krisis identitas total bagi perusahaan. Ketika Astronomer merespon, yang terjadi adalah mereka mengeluarkan pernyataan resmi lewat LinkedIn. Pernyataan itu kaku dan terasa sangat berhati-hati. Di situ sama sekali tidak disinggung soal konser, nama Coldplay, apalagi soal perselingkuhan. Tapi mereka membenarkan bahwa yang tampil di video viral itu adalah CEO dan kepala divisi SDM. Mereka juga menyatakan bahwa perilaku keduanya tidak mencerminkan nilai dan budaya perusahaan. Pernyataan ini seperti usaha menyiram api, tapi tidak langsung menyentuh titik apinya. Setelah muncul pernyataan tersebut, beberapa jam kemudian menyusul sebuah pengumuman. Andy Byron dan Kristen Cabot dinyatakan telah mundur dari jabatannya. Dewan Direksi telah menunjuk Pete DeJoy, salah satu co-founder dan Chief Product Officer sebagai CEO sementara. Mereka juga akan segera melakukan investigasi internal. Pete diharapkan bisa segera menenangkan situasi. Tugas itu kelihatannya nggak mudah,
Sebab persoalan yang dihadapi Astronomer bukan sekedar masalah internal. Mereka sedang mengalami krisis reputasi yang meluas, menyentuh persepsi publik global. Citra mereka sedang amburadul. Astronomer bukan lagi sekedar perusahaan teknologi data. Mereka lebih diingat sebagai perusahaan video kisscam Coldplay. Dalam unggahannya di LinkedIn, Pete DeJoy membenarkan situasi tersebut. Ia mengatakan mereka seperti sedang menghadapi persoalan goib. Selama ini mereka terbiasa bekerja di belakang layar. Karena sebuah drama pribadi, tiba-tiba mereka terdorong ke pusaran sorotan publik internasional. Jadi Pete menyadari bahwa tantangan terbesar mereka bukan hanya memulihkan reputasi, melainkan juga merebut kembali narasi yang telah direbut oleh publik. Apa yang dialami Astronomer adalah sebuah krisis reputasi. Krisis itu terjadi bukan semata-mata karena isi videonya, melainkan karena Astronomer gagal mengisi kekosongan narasi pasca video itu viral. Padahal dalam situasi tersebut, penting bagi manajemen untuk segera mengelola komunikasi secara terbuka. Apalagi 2 hari dalam ekosistem digital, bukan waktu yang aman untuk membiarkan sebuah isu berkembang. Rentang waktu 2 hari cukup bagi netizen kreatif, sarkastik, dan responsif untuk merespon isu. Ketika manajemen Astronomer memilih diam, muncul konten-konten palsu yang meyakinkan, mulai dari video buatan AI sampai dengan dokumen-dokumen editan. Semua adalah konsekuensi ketika otoritas pemilik informasi terdiam. Padahal waktu 2 hari tersebut adalah kesempatan emas bagi Astronomer untuk membuat cerita sendiri dan membentuk citra yang sesuai. Jadi bersikap diam dalam krisis bukan berarti netral. Sikap diam adalah isyarat bahwa manajemen tidak siap. Imbasnya tidak hanya menerpa orang-orang di luar, melainkan juga orang-orang di dalam. Para karyawan Astronomer serba salah. Mereka harus menjawab pertanyaan publik yang mereka sendiri tidak punya jawabannya. Mereka seperti dibiarkan tanpa panduan dan tanpa pernyataan resmi untuk dijadikan pegangan. Dalam kondisi krisis, komunikasi internal sama pentingnya dengan komunikasi eksternal. Ketika perusahaan tidak memberikan arahan, karyawan yang tidak paham apa-apa menjadi sasaran kepenasaran publik yang kecewa. Mereka tidak bisa membela produk dan menahan kerusakan citra perusahaan. Ini akibat ketidakhadiran kepemimpinan yang transparan. Situasi semakin kompleks karena krisis ini sama sekali tidak terkait dengan produk maupun kegagalan teknis ataupun layanan. Krisis ini terjadi karena skandal personal. Tapi justru karena itulah krisis ini menjadi lebih berbahaya. Publik kecewa bukan karena kegagalan fitur atau sistem yang down. Mereka kecewa karena pimpinan perusahaan yang mereka percayai telah berkhianat. Ini terjadi karena kepercayaan terhadap brand sebagian terbangun melalui sosok yang ada di belakangnya. Bukan melulu terbangun karena performa brand. Oleh karena itu, sewaktu pemimpin perusahaan menyalahgunakan posisi atau tidak bertanggung jawab, kepercayaan publik menjadi lebih sulit untuk diperbaiki. Setelah mengalami krisis sekian lama, dikira Astronomer akan terus bermain aman. Mereka akan tetap defensif dan konvensional. Tetapi tanpa diperkirakan siapapun, Astronomer berubah sikap. Mereka kemudian mengambil langkah yang sama sekali tidak terduga. Astronomer menggandeng Maximum Effort, agensi kreatif milik Ryan Reynolds. Mereka meminta dibuatkan sebuah iklan satir. Iklan itu harus dikemas secara elegan sekaligus menghibur. Maximum Effort dikenal cerdas dan berani menabrak pakem. Dari tangan mereka itulah kemudian lahir video berdurasi 1 menit yang kemudian serentak dirilis di berbagai platform. Pada video tersebut, Gwyneth Paltrow tampil sebagai juru bicara sementara. Dengan ekspresi bingung dan suara khasnya, Paltrow membacakan pertanyaan-pertanyaan di internet. Beberapa pertanyaan itu seolah-olah diambil dari kolom komentar. Tapi Paltrow tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Juga tidak membahas drama yang sedang membakar reputasi perusahaan. Dia justru mengajak pemirsa memperhatikan produk Astronomer. Di akhir video, Paltrow berbicara datar tapi tajam. Dia memuji keandalan Apache Airflow dan kemampuan Astronomer dalam mengelola data. Dalam hitungan jam, video itu menyebar. Ditonton jutaan orang dan sebagian besar mereka jadi tertawa. Efeknya luar biasa. Astronomer dinilai cerdas dalam mengatasi krisisnya. Mereka tidak menyuguhkan pembelaan panjang, tidak meminta simpati, dan juga tidak menjual drama. Yang mereka lakukan hanyalah memanfaatkan perhatian besar yang sedang mengarah ke mereka, lalu mengubah arahnya. Strategi ini membuat fokus publik kembali ke produk, sekaligus memperlihatkan sisi lain Astronomer. Ternyata mereka sadar diri, jenaka, dan berani. Mereka nggak kaku. Cara ini mengingatkan kita tentang brand besar yang mengatasi krisis dengan kreatif. Mereka tidak menyangkal kesalahannya dan tidak berteriak membela diri. Mereka hanya menyusun narasi cerdas dan relevan. Langkah seperti ini jarang ditempuh karena berisiko. Tetapi kalau digarap dengan tepat, cara ini bisa efektif. Syaratnya, bacalah situasi dengan jeli, tangani krisis dengan tenang, dan beranilah untuk tampil berbeda. Itulah yang telah dibuktikan oleh Astronomer.
Hal serupa pernah dilakukan KFC di Inggris pada tahun 2018. Waktu itu mereka kehabisan stok ayam sehingga ratusan gerainya harus ditutup. Langsung mereka diolok-olok, kok bisa-bisanya penjual ayam goreng kehabisan ayam? Para pelanggan kecewa dan media massa memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Akibatnya KFC diminta memberikan penjelasan oleh berbagai pihak. Dalam menghadapi krisis seperti itu, KFC tidak langsung menyalahkan pemasok. Mereka juga tidak menghindar. Sebaliknya, mereka merespon dengan cara yang tidak biasa. Yang kemudian mereka lakukan adalah memasang iklan 1 halaman penuh surat kabar. Di dalam iklan itu ditampilkan sebuah gambar ember ayam yang kosong, hanya ada logo yang diubah menjadi susunan huruf berbeda. Di bawahnya tertulis kalimat berisi pengakuan jujur tentang kekacauan yang terjadi, dilengkapi kata-kata permintaan maaf. Iklan itu berhasil mengubah sikap publik. Banyak orang kemudian paham persoalan yang dihadapi KFC. Bahkan mereka menghargai sikap KFC yang rendah hati. Dengan begitu KFC berhasil memanfaatkan krisis untuk menguatkan brand mereka. Ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak selalu harus dibalut keseriusan. Kejujuran bisa disampaikan dengan cara yang ringan tapi tetap bertanggung jawab. Sama seperti yang dilakukan astronomer. Kekuatan keduanya terletak pada kemampuan membaca situasi, mengambil risiko kreatif, dan menyampaikan pesan yang jujur dan terkendali. Strategi cerdik yang diterapkan astronomer memberikan kita 3 pelajaran penting. Pertama, humor yang dirancang matang bisa jadi strategi jitu. Tidak merusak, bahkan justru bisa memperkuat posisi brand. Astronomer tidak panik dan sibuk membela diri. Mereka tidak lari dari kenyataan, juga tidak memperbesar dramanya. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa ketenangan dan kecerdikan bisa jauh lebih efektif dibandingkan penjelasan yang kaku dan bertele-tele. Kedua, di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan dan seringkali tegang, respon santai justru seperti angin segar. Publik cenderung lebih mudah menerima kejujuran yang disampaikan dengan cara yang ringan, apalagi kalau dibumbui humor yang tepat. Yang ketiga, astronomer membuktikan bahwa tidak semua krisis harus ditanggapi serius. Kadang, cara terbaik untuk mengambil kembali kendali adalah dengan mengatur ulang suasana. Dan humor bisa jadi cara paling elegan untuk mewarnainya, asal digunakan dengan hati-hati. Kejenakaan yang tulus dan cerdas bisa menjadi obat mujarab, ampuh untuk menghadapi situasi penuh tekanan, ketergesa-gesaan, dan takut berbuat salah. Humor memang bukan untuk mentertawakan masalah, melainkan untuk memberi ruang bernapas di ruang yang pengap. Itulah sebabnya senyuman yang tepat waktu terkadang jauh lebih menyentuh daripada 1000 klarifikasi.